Bagian ke-8, mati sebelum mati, mematikan cinta berlebihan kepada dunia. Sahabatku, dunia bukan musuh kita. Dunia adalah tempat kita menjalani kehidupan. Kita tetap harus bekerja, tetap harus mencari nafkah, tetap harus mengurus keluarga, tetap harus berusaha. Tetapi, jangan biarkan dunia masuk terlalu dalam ke dalam hati. Karena ketika dunia sudah menguasai hati, kita akan takut kehilangan semuanya. Kita takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan pujian, takut kehilangan seseorang. Padahal, semua yang kita cintai di dunia ini adalah titipan. Hari ini ada, besok bisa saja tidak ada. Maka cintailah sesuatu dengan sewajarnya. Sayangi manusia karena Allah. Gunakan harta sebagai amanah. Gunakan jabatan untuk melayani. Gunakan umur untuk beribadah. Gunakan kekuatan untuk membantu. Gunakan ilmu untuk memberi manfaat. Karena suatu hari nanti, semua itu akan ditanya. Bagian ke-9, kalau hari ini hari terakhir. Sekarang, coba kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Pejamkan mata jika memungkinkan. Dan bayangkan, hari ini adalah hari terakhir kita. Tidak ada hari esok. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf. Tidak ada lagi kesempatan untuk memeluk orang yang kita cintai. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersedekah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersujud. Apa yang paling kita sesali? Mungkin, kita akan menyesal karena terlalu banyak waktu yang terbuang. Kita akan menyesal karena terlalu sibuk mengejar dunia. Kita akan menyesal karena pernah menyakiti orang tua. Kita akan menyesal karena pernah meremehkan pasangan. Kita akan menyesal karena terlalu lama meninggalkan salat. Kita akan menyesal karena terlalu sedikit membaca Al-Quran. Kita akan menyesal karena terlalu banyak dosa yang kita sembunyikan. Namun, saat itu sudah terlambat. Maka sebelum penyesalan itu datang, mari kita berubah sekarang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagian ke-10, hiduplah seolah-olah kita akan mati. Belajar mati sebelum mati, bukan berarti kita menjadi manusia yang pasif. Justru sebaliknya, kita akan hidup lebih bermakna. Kita akan bekerja dengan lebih jujur. Kita akan berbicara dengan lebih hati-hati. Kita akan memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Kita akan lebih menghargai keluarga. Kita akan lebih bersyukur. Kita akan lebih rajin beribadah. Kita akan lebih cepat meminta maaf. Kita akan lebih mudah memaafkan. Karena kita sadar, waktu kita terbatas. Sahabatku, kalau kita tahu umur kita tinggal 1 tahun, apa yang akan kita lakukan? Kalau tahu tinggal 1 bulan, apa yang akan kita perbaiki? Kalau tahu tinggal 1 minggu, siapa yang akan kita datangi? Kalau tahu tinggal 1 hari, apa yang akan kita katakan? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan, karena sebenarnya, kita semua sedang berjalan menuju kematian. Hanya saja, kita tidak tahu kapan sampai. Penutup, mati sebelum mati. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada akhirnya, belajar mati sebelum mati adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita bukan pemilik kehidupan. Kita hanyalah seorang hamba. Kita datang karena Allah mengizinkan. Kita hidup karena Allah mengizinkan. Kita bernapas karena Allah mengizinkan. Dan suatu hari nanti, kita akan kembali kepadanya. Maka sebelum kematian yang sebenarnya datang, mari kita matikan kesombongan. Mari kita matikan keserakahan. Mari kita matikan kebencian. Mari kita matikan dendam. Mari kita matikan keakuan. Mari kita matikan cinta berlebihan kepada dunia. Dan hidupkan hati yang dekat kepada Allah. Hidupkan rasa takut kepada Allah. Hidupkan rasa cinta kepada Allah. Hidupkan kepedulian kepada sesama. Hidupkan salat. Hidupkan sedekah. Hidupkan doa. Hidupkan tobat. Hidupkan hati yang selalu mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ia tidak akan mudah menyakiti. Tidak akan mudah sombong. Tidak akan mudah menghina. Tidak akan terlalu mencintai dunia. Karena ia tahu, suatu hari nanti, ia akan meninggalkan semuanya. Sahabatku, mungkin hari ini kita masih bisa mendengar nasihat. Mungkin hari ini kita masih bisa membaca tulisan ini. Mungkin hari ini kita masih bisa bersujud. Mungkin hari ini kita masih bisa mengangkat tangan dan berdoa. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu.
Mari kita berdoa. Ya Allah, jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia, kembalikan hati kami kepadamu. Jika selama ini kami banyak berbuat dosa, ampunilah kami. Jika selama ini kami menyakiti orang lain, berikan kami kesempatan untuk memperbaikinya. Jika selama ini kami jauh darimu, dekatkanlah kami kembali. Ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sombong. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan membawa dendam. Jangan biarkan kami mati sebelum sempat bertaubat. Ya Allah, ajarkan kami untuk mati sebelum kami benar-benar mati. Matikan kesombongan kami, matikan keserakahan kami, matikan kebencian kami, matikan keakuan kami, dan hidupkan hati kami dengan iman. Hidupkan hati kami dengan takwa. Hidupkan hati kami dengan cinta kepadamu. Dan ketika tiba waktunya kami kembali kepadamu, jadikanlah akhir kehidupan kami sebagai akhir yang baik. Husnul Khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, ingatlah satu hal, *** kita tidak tahu kapan kematian akan datang. ***, tetapi kita tahu, kematian pasti akan datang, maka jangan tunggu kematian untuk mulai berubah. Berubah sebelum mati, bertaubat sebelum mati, memaafkan sebelum mati, bersedekah sebelum mati, bersujud sebelum mati, dan kembalilah kepada Allah sebelum kita benar-benar kembali kepadanya. Semoga ketika waktunya tiba, kita tidak pergi sebagai manusia yang masih menggenggam dunia, tetapi pergi sebagai seorang hamba yang telah ridha kepada Allah dan diridai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.